Di sebuah desa kecil yang tenang, kehidupan sehari-hari masyarakatnya berakar kuat pada nilai agama dan tradisi. Iman bukan sekedar keyakinan di hati, melainkan panduan hidup yang mengatur segala sesuatu, termasuk soal kesehatan. Suatu hari, seorang dokter muda mulai membuka praktik di sana. Dengan semangat dan idealisme, ia bertekad memberi pelayanan kesehatan terbaik. Namun, tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa yang dihadapinya bukan sekedar penyakit, melainkan keyakinan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aidil Fadlur Rahman Nasution, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Dan dalam video ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama menelaah kasus tadi melalui pendekatan filsafat yang dengan sudut pandang epistemologi, ontologi, dan aksiologi, agar kita bisa memahami lebih dalam hubungan antara sains modern dan keyakinan religius masyarakat. Banyak pasien menolak vaksinasi dan pengobatan modern. Seorang ibu muda bahkan menolak dengan halus dan mengatakan bahwa ia tidak percaya. Ia percaya bahwa pada kesembuhan melalui doa dan ramuan tradisional yang diwariskan leluhurnya. Bagi sang dokter, ini adalah benturan antara ilmu yang ia kuasai dan keyakinan yang telah hidup lama di masyarakat. Ia pun dihadapkan pada dilema antara harus bersikap ilmiah tanpa kompromi atau berusaha mengerti tanpa kehilangan tanggung jawab personal. Mari kita lihat dari segi pandangan epistemologi. Dari mana kebenaran diperoleh? Dari sudut pandang epistemologi, kita dihadapkan pada dua sistem pengetahuan yang berbeda. Yang pertama, pengetahuan medis berdasarkan metode ilmiah, observasi, logika, dan bukti-bukti empiris. Yang kedua, sedangkan keyakinan pasien berakar pada tradisi, agama, dan pengalaman spiritual yang bersifat subjektif, namun diyakini secara mutlak. Filsafat ilmu mengajarkan bahwa kebenaran bersifat plural. Pengetahuan tidak hanya lahir dari laboratorium, tetapi juga dari perenungan dan pengalaman hidup. Dalam buku Pengantar Filsafat dan dijelaskan bahwa akal, panca indera, intuisi, dan wahyu adalah jalan menuju pengetahuan. Oleh karena itu, seseorang dokter tidak perlu memaksa satu kebenaran, tetapi juga bisa membangun ruang dialog. Empirik menjelaskan bahwa pengobatan medis bukan lawan iman, tapi bukti nyata dari ikhtiar manusia. Yang kedua, kita lihat dari sisi ontologi, memaknai sakit dan sehat. Dari segi ontologi, kita bertanya, apa makna dari penyakit itu sendiri? Dalam ilmu medis, penyakit adalah fungsi biologis, sesuatu yang bisa dideteksi dan diobati. Namun dalam kacamata keagamaan, penyakit bisa dimaknai sebagai ujian spiritual, teguran dari Tuhan, atau proses pensucian diri. Ontologi mengajarkan kita bahwa realitas tidak tunggal. Bagi sebagian orang, kesembuhan bukan hanya soal sembuh dari gejalanya, tetapi juga soal batin dan tentram. Seorang dokter yang memahami ini tidak hanya menangani tubuh pasien saja, tetapi juga mengaku bahwa makna sakit dan sembuh sangat personal dan spiritual. Yang ketiga, dari sisi aksiologi, etika, nilai, dan tanggung jawab sosial. Masuk ke ranah aksiologi, kita bicara tentang nilai, etika, dan bagaimana ilmu diterapkan. Dokter tersebut menghadapi dilema moral. Di satu sisi, ia punya tanggung jawab untuk menyelamatkan. Di sisi lain, ia harus menghargai keputusan pasiennya. Etika kedokteran mengajarkan prinsip beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice. Namun,
Filsafat menambahkan bahwa konteks budaya dan nilai lokal tidak boleh diabaikan juga. Sang dokter bisa memilih jalan tengah, tidak memaksa, tetapi tetap memberi edukasi. Ia bisa menjelaskan bahwa vaksin adalah bentuk ikhtiar yang justru bisa sejalan dengan keimanan, sebab ikhtiar juga bagian dari ajaran agama. Kemudian ada refleksi dan tanggung jawab kasus tersebut. Kasus ini mengajarkan bahwa konflik antara ilmu dan iman bukan tentang siapa yang lebih benar, melainkan bagaimana dua pendekatan itu bisa dipertemukan. Epistemologi mengingatkan bahwa kebenaran datang dari berbagai jalan. Kemudian ada ontologi. Ontologi menegaskan bahwa realitas sakit dan sehat itu kompleks. Aksiologi memandu agar pengetahuan selalu diterapkan dengan etika, empati, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam praktiknya, dosen bukan hanya menyembuhkan fisik, bukan hanya penyembuh fisik, tapi juga penjembatan makna antara pengetahuan medis dan keyakinan batin. Filsafat ilmu bukan sekedar teori. Filsafat ilmu bukan sekedar teori dalam ruang lingkup kuliah, tetapi alat berpikir yang memampukan kita bersikap bijak dalam realitas hidup yang beragam. Melalui pendekatan filosofis, kita belajar bahwa ilmu dan iman tidak harus berseberangan, melainkan bisa saling mendukung untuk satu tujuan mulia, kesejahteraan dan keselamatan manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aidil Fadil Rahman Asdan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.